Jumpa lagi bersama saya Citro Migdoniam Nabelo dari Program Studi Budaya Perairan Universitas Nusa Cendana Kupang. Di sini saya melakukan praktikum untuk memenuhi mata kuliah biokimia dengan melakukan percobaan. Di sini saya akan melakukan percobaan yang pertama, yaitu mencampurkan air dengan tepung beras. Dan percobaan kedua yaitu mencampurkan air dengan minyak. Percobaan ketiga mencampurkan air dengan vitamin B. Dan percobaan keempat mencampurkan minyak dengan tepung beras. Dan yang terakhir yaitu minyak dan vitamin B. Dan tentu saja dalam praktikum ini kita membutuhkan alat dan bahan. Mari kita lihat alat dan bahan apa saja yang kita butuhkan dalam kegiatan praktikum ini. Oke, jadi di sini ada alat dan bahan yang akan saya gunakan. Yang pertama ada gelas yang akan saya gunakan untuk mencampur bahan-bahan. Berikutnya ada sendok yang akan saya gunakan untuk menakar bahan-bahan dan untuk mencampurnya. Yang berikut ada bahan yang saya gunakan. Di sini yang pertama ada tepung beras. Yang berikutnya ada vitamin B. Yang berikutnya di sini ada minyak. Dan yang terakhir ini adalah air mineral yang akan digunakan untuk mencampur bahan-bahan yang ada. Langsung saja kita ke proses praktikum. Percobaan pertama yang akan saya lakukan adalah mencampurkan tepung beras dengan air. Kita ambil beras. Ambil tepung beras secukupnya, terus takaran airnya juga sama. Lalu kita mengaduknya beberapa saat. Kita lihat di sini air dan tepung berasnya tercampur merata. Percobaan berikut yang akan saya lakukan yaitu mencampur air dengan minyak. Di sini saya akan mengambil air sebanyak 3 sendok makan. Dan saya akan mengambil minyak sebanyak 1 sendok makan. Lalu kita mengaduknya beberapa saat. Kita lihat di sini air dan minyak tidak tercampur merata. Hal ini dikarenakan molekul air dan molekul minyak yang berbeda. Molekul air molekulnya non molekul polar, yaitu artinya memiliki salah satu ujung molekulnya memiliki sifat positif dan ujung lainnya memiliki
bersifat molekul negatif, sedangkan minyak molekulnya nonpolar sehingga tidak tercampur merata. Percobaan berikutnya, saya akan mencampurkan vitamin B dengan air. Ini kapsul vitamin B-nya. Saja taruh ke dalam wadah dan kita ambil air. Lalu kita mulai mengaduknya selama beberapa saat. Karena kapsulnya yang cukup keras, sehingga kita butuh beberapa saat untuk bisa melarutkan kapsul ini dalam air. Dan kita lihat hasil akhir dari kita mencampur vitamin B dengan air. Dan hasilnya tercampur dengan merata. Kapsul tersebut larut di dalam air. Proses percobaan berikutnya, kita akan mencampurkan tepung beras dengan minyak goreng. Pertama, kita takar tepung berasnya sebanyak 1 sendok makan. Lalu takaran minyaknya juga sama, 1 sendok makan. Lalu kita mulai mengaduknya. Setelah beberapa saat diaduk, minyak goreng dengan tepung beras tercampur merata seperti yang kita lihat di sini. Sama seperti kita mencampurkan tepung beras dengan air. Pada saat kita mencampurkan minyak goreng dan tepung beras, juga hasilnya seperti ini. Tiga bahan tercampur dengan merata. Proses berikutnya, saya akan mencampurkan vitamin B dengan minyak. Langsung saja kita taruh vitamin B-nya dalam gelas, lalu kita ambil minyaknya. Lalu kita campur dan kita aduk selama beberapa saat. Karena kapsul vitamin B-nya yang cukup padat dan keras, sehingga kita butuh beberapa saat untuk mencampur vitamin B. Untuk percobaan yang terakhir ini, dapat kita lihat bersama bahwa vitamin B tidak terlarut di dalam minyak. Kapsul vitamin B-nya masih tetap utuh, walaupun saya sudah mengaduknya selama beberapa menit, tapi tetap saja kapsul vitamin B-nya tidak terlarut di dalam minyak. Demikian hasil percobaan saya
Dan saya mengambil kesimpulan dari percobaan yang telah saya lakukan bahwa percampuran tepung beras dengan air, tepung beras dengan minyak, dan juga vitamin B dengan air semuanya tercampur secara merata. Tetapi pada saat saya mencampurkan minyak dengan air, di sana tidak tercampur merata karena air dengan minyak memiliki molekul yang berbeda, yaitu air memiliki molekul polar, artinya di mana salah satu ujung molekul air memiliki muatan positif dan ujung lainnya memiliki muatan negatif, sedangkan minyak memiliki muatan non-polar, sehingga keduanya tidak tercampur dengan merata. Dan juga pada saat saya mencampurkan minyak dengan vitamin B, tidak tercampur secara merata. Sekian percobaan saya kali ini. Terima kasih.